warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pembacaan putusannya hari ini, hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Habib Rizik Syihab untuk kasus swab di Rumah Sakit Umi Bogor dengan 4 tahun penjara dan kerumunan di Petamburan dengan 8 bulan penjara. Dengan keputusan itu, banding yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab ditolak. Pertama, kerumunan di Petamburan yang divonis 8 bulan penjara, kemudian swab di Rumah Sakit Umi 4 tahun penjara, dan kerumunan di Megamendung itu dendanya 20 juta rupiah. Habib Rizik mengajukan banding untuk 2 kasus, yakni kerumunan di Petamburan dan swab di Rumah Sakit Umi. Yang menarik ini adalah dalam pengadilan banding kali ini adalah kehadiran massa pendukung Habib Rizik Syihab. Vonis banding ini kan atau pembacaan putusan banding ini beda dengan pembacaan vonis pengadilan tingkat pertama. Kalau waktu itu pada pengadilan tingkat pertama memang dilangsungkan sidang secara terbuka. Tetapi kalau banding itu tidak ada persidangan terbuka. Jadi mereka para hakim yang ditunjuk untuk menangani kasus banding ini biasanya mereka sudah mengadakan rapat secara tertutup dan hanya kemudian mereka membukanya pada publik ketika membacakan keputusannya saja. Namun sejak pagi ini ribuan pendukung Habib Rizik Syihab itu sudah berbondong-bondong untuk mencoba mendatangi Pengadilan Tinggi Jakarta di kawasan Cempaka Putih. Polres Jakarta Timur menghadangnya dan sempat terjadi perdebatan yang sangat alot. Kami ini pelayan, silakan dulu. Bicara kalian dorong. Siap, oke. Kalian mundur dulu. Kami pegang omongan Bapak pelayan. Siap, ayo. Oke, kalian mundur dulu. Jangan begitu dong, ngomongnya nggak enak nih. Hargai kan pelayan. Bareng saya. Pelayan. Saya mau ngomong sama Pak Habib. Tunggu. Oke, Pak. Bagaimana arahan Bapak? Saya mau ngomong dulu sama Habib. Silakan. Ngomong. Sini, Pak. Kalian jangan ada kerumunan. Ya. Ini kita pandemi. Coba mundur dulu. Kami biar ngobrol. Habib ada di Mabes. Ya. Habib, enggak. Kita ngobrol dulu. Kalian mundur aja. Kalian mundur. Yang masalah bukan MRS-nya, pengadilannya. Kami ingin mengawal. Iya, Pak. Kalau pengadilan ini benar-benar adil. Enak Apa juga dalilnya negara boleh? enak ya. Negara enak. Kalau Bapak adil kita nggak bakal turun. Betul. Orang ngomong saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. 4 tahun. Saya mau tanya Bapak, keadilannya di mana? Saya baik-baik saja. 4 tahun. Saya juga baik-baik, Pak. Apa sih Pak? Tahan dulu. Kalau seorang MRS mengatakan saya baik-baik saja 4 tahun, vonis, Kalau saya harusnya yang harusnya Bapak jangan diam. Anda pelayan, Pak. Pelayan diam sama raja. Raja di sini, Pak, di situ, Pak. Kalau orang di rumah sakit mengatakan saya nggak ada halak, langsung pergi aja. Harusnya presiden yang bagi-bagi bikin kerumunan lebih dari 4 tahun. Betul. Terus Bapak jawab apa? Betul. Iya. Udah. Itulah sebabnya. Kenapa? Orang tua saya. Ya sudah. Oke. Ya. Sama-sama. Ya udah, itu biasa aja. Sama-sama jadinya. Pak, mundur dikit, Pak. Bapak mundur dikit. Biar. Saya pengen dengar. Dengerin. Sehingga karena keadilan orang ngomong baik-baik saja dituntut 6 tahun. Jangan nyolot deh. Itu satu kasus. Nah, sekarang naik ke tingkat banding. Kami ingin memberitahu. Pak, mundur dikit, Pak. Bapak mundur dikit. Biar. Saya pengen dengar. Dengerin. Sehingga karena keadilan orang ngomong baik-baik saja dituntut 6 tahun. Jangan nyolot deh. Itu satu kasus. Nah, sekarang naik ke tingkat banding. Kami
kami ingin memberitahu bahwa negeri ini sedang nggak sehat. Betul ada pandemi, tetapi ada virus yang lebih berbahaya, yaitu ketidakadilan. Yang kalau itu dibiarkan, itu jauh lebih berbahaya. Dan itu bisa ngancurin semua, Pak. Bukan cuma rakyat, aparat semua akan rusak. Itu yang berbahaya. Itu jangka panjangnya berat. Karena yang ngancem itu Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan haram tu zulma ala nafsi. Allah yang mengharamkan kezaliman. Nah, kami datang kemari, kami ingin minta, kami ingin mengawal apakah betul keadilan di negeri ini masih ada. Keadilan ini masih ada atau tidak? Kalau lembaga pengadilannya sudah tidak lagi bisa menegakkan keadilan, Dia udah ketutup. Kamu ngomongnya nggak paham. Intinya Pak, pertama MRS tidak datang ke pengadilan. Yang kedua ini lagi masa pandemi. Saya ngasih tahu baik-baik. Kalau kamu tetap ngekat silahkan. Nanti pasti akan ini yang hadapi masih anggota lalu lintas Pak. Kalau nanti Bapak ngotot, nekat, yang menghadapi anggota yang lebih brimob atau sabaran, nanti lain lagi ceritanya. Topores. Ini saya menghimbau jangan kerumunan, jangan sampai datang. Kalau Bapak nggak percaya, terserah, monggo silakan, buktikan aja. Oke? Perdebatan mengalami jalan buntu, massa tetap ingin masuk ke Pengadilan Tinggi Jakarta, sementara polisi bersikeras melarangnya. Akhirnya terjadi kericuan dan polisi menembakkan gas air mata, serta sejumlah pendukung Habib Rizik Syihab ditangkap dan ditahan oleh polisi. Siram api dengan air, tetap kembali. Masih ada satu lagi, masih, tar. Jalan. Ini. Ayo. Dorong ya. Ayo dorong. Ayo pura-pura. Ya, naik, dorong. Ya. Udah belum, Kodan? Udah. Dengan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu untuk kasus kerumunan di Petamburan, masa hukuman Habib Rizik Syihab itu sudah berakhir tanggal 8 Agustus lalu. Karena kan Habib Rizik Syihab ditahan sejak tanggal 8 Desember. Jadi kalau dalam kasus Petamburan itu Habib Rizik Syihab sudah bebas. Itu nanti kecuali kalau ini ada pengajuan kasasi, dan kita masih menunggu bagaimana keputusan dari pengadilan, keputusan dari Mahkamah Agung tentang kasasi yang diajukan. Nah, karena ada vonis 4 tahun dalam kasus swab Rumah Sakit Umi, maka praktis Habib Rizik Syihab masih harus menjalani sisa masa hukumannya ini. Kalau saya hitung-hitung, karena ditahan sejak 8 Desember, jadi kalau kemudian vonisnya 4 tahun, berarti masih ada sisa waktu 3 tahun 4 bulan. Jika semua harus dijalani, maka Habib Rizik Syihab harus tetap di penjara itu sampai bulan Desember tahun 2024. Jadi 8 Desember 2024. Namun kan kita tahu ada remisi dan juga ada proses asimilasi, maka kemungkinan Habib Rizik Syihab bisa lebih cepat menghirup udara bebas. Tinggal dihitung-hitung saja berapa dapat remisinya, dan kemudian nanti dihitung berapa lama dia sudah menjalani hukuman. Karena kalau proses asimilasi itu kan aturannya setelah menjalani setengah dari masa hukumannya dan berkelakuan baik. Jadi artinya sebenarnya dengan vonis ini secara teori pada tahun 2024 Habib Rizik Syihab seharusnya ini kalau kita ngomong seharusnya ya, karena ada semacam ada tadi remisi-remisi itu, maka dia seharusnya tahun 2023 dia sudah
bisa menghirup udara bebas. Tapi kita tidak tahu, karena sejak awal kita tahu bahwa kasus Habib Rizik Syihab ini adalah kasus bukan murni hukum, tetapi nuansa politiknya jauh lebih kental. Jadi namanya juga kasus politik, ya tergantung bagaimana keputusan dari para penguasa. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.